Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Perkenalkan, nama saya Feby. Ini saya sebagai host dalam acara yang perdana di Puskesmas Landaan. Nah, ini acara podcast yang kita beri nama Ngopi Sik Pak Lan. Nah, ini ada singkatannya ya untuk Ngopi Sik Pak Lan ini, yaitu ngobrol pintar seputar kesehatan bersama Puskesmas Landaan. Untuk kegiatan podcast yang perdana ini kita sudah kedatangan narasumber ya yang cantik ini yang ada di sebelah saya. Bisa memperkenalkan diri mungkin ke sobat-sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Ratna Astuti, biasa dipanggil Nana atau Penny. Kebetulan di Puskesmas Landaan ini saya menjadi koordinator imunisasi. Nah, ini panggilannya Mbak atau Ibu ini anaknya? Mbak aja biar kelihatan muda. Oh iya, kita kan pasti seumuran ya Mbak ya. Kita sepakat aja yang manggilnya Mbak Nana gitu, kayaknya lebih enak ya. Mirip sama TV yang di sebelah itu loh, Mata Najwa ya Mbak Nana. Kalau di sebelah Mata Najwa, sini Mata Nana. Oh iya, Mata Nana, oke. Nah, aktivitas kesibukannya pada bulan ini apa Mbak? Jadi kebetulan di bulan Agustus ini kita ada kegiatan, yaitu kegiatan Bian MR. Oh, Bian. Iya. Bian ini kok mungkin baru ya, mungkin sobat sehat juga baru dengar. Bian itu apa sih Mbak? Kan kita pernah dengar bias juga. Nah, itu apa bedanya? Ada Bian, ada bias kayak gitu. Ya. Jadi kalau Bian ini singkatannya itu Bulan Imunisasi Anak Nasional. Kebetulan di bulan Agustus ini kita melaksanakan Bian MR atau Bian Campak Rubella. Jadi di bulan Agustus ini kita melakukan vaksinasi campak rubella pada anak usia 9 sampai 59 bulan. 9 sampai 59 bulan. Iya. Itu 59 bulan itu kalau tahun berapa tahun Mbak itu kira-kira? Jadi usia 9 bulan sampai 5 tahun kurang. Jadi kalau yang hari ini ulang tahun kelima, jadi dia sudah tidak masuk sasaran. Tapi kalau 5 tahun kurang 1 hari, dia masuk sasaran campak rubella. Jadi sasarannya ini kebetulan juga mereka yang aktif di posyandu. Karena sasaran posyandu kita kan sampai dengan usia 5 tahun untuk balita. Kemudian tadi kan ditanyakan bedanya Bian sama bias. Iya, itu hampir sama. Iya, sama singkatannya. giginya. Iya. Jadi kalau Bian sama bias ini bedanya di sasaran. Jadi kalau bias ini kegiatannya itu kan kita melakukan imunisasi pada anak usia sekolah. Jadi kalau kepanjangan bias itu bulan imunisasi anak sekolah. Nah, bias itu ada macam-macam. Kalau kebetulan untuk bulan depan di bulan September nanti kita akan melaksanakan bias campak rubella juga. Jadi kalau yang bulan Agustus kita melakukan biar campak rubella untuk anak usia 9 sampai 59 bulan. Di bulan September nanti kita akan melakukan bulan imunisasi anak sekolah atau bias campak rubella pada anak usia sekolah. Di bulan September nanti kita akan melaksanakan kegiatan bias campak rubella dengan sasaran anak kelas 1 SD baik putra maupun putri. Kelas 1 SD ya Bu ya, bias. Iya, jadi kalau bias sama bias ya sasarannya yang berbeda. Kalau bias sasarannya bayi dan balita di posyandu, sedangkan kalau bias sasarannya adalah sasaran anak sekolah. Berarti kalau ini masih masuk Bian ya Mbak kalau bulan ini ya, bulan Agustus ini ya. Jadi sampai akhir Agustus nanti kita masih menuntaskan kegiatan bias. Jadi di awal Agustus sampai dengan pertengahan Agustus kita melaksanakan kegiatan Bian di posyandu. Kemudian untuk akhir Agustus nanti kita akan melakukan sweeping. Jadi mereka yang kemarin kelewatan belum ikut Bian nanti bisa dilakukan imunisasi campak rubella susulan di bidan desa masing-masing. Kayak jemput bola gitu ya Mbak ya kita. Iya, bisa seperti itu juga. Nanti kita lihat situasi kondisi di lapangan juga. Kalau memang sasarannya yang belum imunisasi banyak,
sepertinya kita nggak bisa jemput bola. Jadi kita kumpulkan jadi satu, mungkin di Pustu atau di Polindes atau di posyandu tertentu. Kalau misalnya kelewatan cuma 1-2 orang, kita bisa melakukan jemput bola. Kalau kemarin itu rata-rata satu pos itu malah ada yang sampai 18. Nah, kalau sasarannya yang belum kita suntik 18 orang kan kita nggak mungkin melakukan jemput bola. Oke. Nah ini kan di Dian ya, itu kan pesertanya balita ya Mbak ya, itu mungkin ada kekhawatiran mungkin dari orang tua kalau nanti setelah diimunisasi panas kayak gimana gitu, mungkin ada penjelasan dari Mbak Nana mungkin terkait hal itu. Oke. Jadi kekhawatiran setelah tindakan imunisasi dari orang tua ini wajar nih, karena rata-rata masyarakat ini menganggap kalau habis diimunisasi itu pasti ada efek sampingnya, entah itu panas, entah itu mungkin ada yang rewel. Nah kebetulan untuk vaksin kita kali ini kita kan vaksin campak rubella, dan untuk vaksin campak rubella ini efek sampingnya sangat minim sekali. Bahkan kejadian panas setelah divaksin campak rubella ini sangat jarang sekali. Kalau biasanya panas itu vaksin yang ada dipterinya, seperti yang DPT itu ya, penta, DPT itu biasanya efek sampingnya panas. Tapi tidak perlu khawatir kok. Misalnya setelah diimunisasi kok sampai anaknya mengalami panas. Nah setelah imunisasi nanti jangan lupa minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan kalau misalnya sampai mengalami demam bisa minum paracetamol sesuai dengan aturan atau sesuai dosis, karena sasaran kita kan ada yang umur 9 bulan, ada juga yang umur 5 tahun. Jadi kalau yang umur 9 bulan bisa minum paracetamol seperempat. Sedangkan untuk umur sasaran yang usianya 4 tahun, 3 tahun bisa minum sepertiga. Jadi sudah ada antisipasinya ya? Ya, misalnya. Tapi untuk kejadian panas pada imunisasi campak rubella ini sangat jarang sekali. Ya. Beda dengan imunisasi DPT ya? Beda. Nah ini paling penting mungkin untuk sobat sehat semuanya. Ini biar ini kan besar-besaran ya Mbak ya? Ya. Seluruh pos, seluruh Indonesia ya ini ya. Itu gratis apa berbayar ya Mbak ini biar? Jadi untuk kegiatan biar ini program nasional. Vaksinnya juga kita dapatkan dari pemerintah, logistiknya juga kita dapatkan dari pemerintah. Jadi kita tidak memungut biaya sama sekali, 0 rupiah. Oh 0 rupiah, dijamin gratis ya? Gratis tanpa bayar sepeser pun. Ya, gratis. Makanya langsung mumpung masih di bulan Agustus, maka yang punya balita yang usia menang berapa tadi Mbak? Usia 9 sampai 59 bulan. Ya, atau 5 tahun kurang 1 hari saja berbondong-bondong datang ke posyandu terdekat. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan Mbak untuk mengikuti bian ini ya? Jadi bian kali ini berbeda dengan imunisasi sebelumnya, karena kali ini kita menggunakan aplikasi untuk input data. Oleh karena itu peserta di undangannya kita beri tulisan mohon membawa fotokopi KK, karena data-data seperti NIK, nama balita, nama ibu, NIK ibu, tanggal lahir, alamat itu nanti akan kita entry menggunakan aplikasi Sehat Indonesiaku atau aplikasi ASIK. Jadi nanti setelah diimunisasi data tersebut langsung masuk secara online. Dan sekarang untuk sertifikat vaksinasi balita juga bisa diakses melalui aplikasi Peduli Lindungi. Oh jadi ada sertifikatnya? Ada sertifikatnya untuk bayi. Kalau dulu kan sertifikat untuk vaksinasi COVID saja untuk yang dewasa dan anak-anak yang sudah imunisasi COVID. Kalau sekarang untuk vaksinasi balita juga bisa membuka aplikasi Peduli Lindungi untuk mendownload sertifikatnya. Sekarang sudah karena semua serba aplikasi ya Mbak. Tapi aplikasinya namanya ASIK ya? Iya, aplikasi ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku. Jadi yang terpenting harus dibawa ke posyandu terdekat untuk mengikuti bian ini adalah membawa KK ya. Untuk proses tadi, untuk proses input data. Untuk target sendiri Mbak di wilayah kerja Puskesmas Randaan ini target biannya
berapa berapa persen? Jadi untuk target kita sama, target nasional seluruh Indonesia, target kita itu 95%. Untuk sasaran bayi dan balita, sasaran BIAN di wilayah Puskesmas Pelandaan ini untuk sasarannya ada 1.857 anak. Jadi kalau 95%-nya ya kurang lebih 1.700-an lebih. Jadi memang lumayan tinggi targetnya, mengingat di bulan Agustus ini kan banyak sekali anak yang sakit, banyak yang jadi banyak yang nggak datang ya Mbak? Banyak juga yang nggak datang karena sakit. Oleh karena itu kita lakukan kegiatan sweeping, jadi imunisasi susulan bagi mereka yang nggak datang. Kebetulan kan juga mungkin ada yang sekolah di luar wilayah Pelandaan misalnya. Mungkin waktu jadwal di desanya dia nggak bisa datang, nanti bisa mengikuti susulan di bidan desa masing-masing. Nah, sampai hari ini sudah mencapai berapa persen Mbak target untuk capaian yang diimunisasi? Untuk sampai hari ini kita sudah 800 lebih. Jadi masih 50%-an ya, masih 50%. Tapi untuk kegiatan kita kan masih belum berakhir sampai dengan akhir Agustus. Jadi kita masih keliling desa-desa untuk melakukan vaksinasi. Itu sudah dijadwalkan ya Mbak ya? Sudah ada jadwalnya di posyandu masing-masing. Jadi untuk sasarannya sudah kita berikan undangan. Dia yang mau divaksin namanya siapa, nama orang tuanya siapa, dia datangnya ke pos mana, harus membawa apa, sudah kita berikan undangan di masing-masing sasaran. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya sebelum mengikuti BIAN itu. Tapi untuk yang tidak dapat undangan misalnya dia itu pindahan dari luar wilayah atau dia mungkin baru pindah ke sini dan belum masuk data kita, tetap bisa ikut imunisasi BIAN ini. Tetap langsung saja datang ke posyandu, yang penting dia usianya 9 sampai 59 bulan dengan membawa fotokopi kakak. Lupa ya bawa kakak kalau mau ikut BIAN. Nah, mumpung belum berakhir nih bulan Agustusnya ya Mbak ya. Selanjutnya nih ada kesan atau pesan nggak Mbak selama menjalani kegiatan BIAN ini terutama? Jadi kalau kesannya ini banyak sekali nih, karena Puskesmas Pelandaan ini wilayahnya kan ada yang jauh dari jangkauan dan juga akses ke sana ini lumayan sulit untuk dijangkau. Ini bisa dibilang suka apa duka ya Mbak? Kalau suka yang jauh ya kan? Campur ini suka campur duka. Kalau sukanya kan kita apa Mbak? Kira-kira? sambil jalan-jalan. Oh sambil jalan-jalan, ya healing gitu ya? Sambil jalan-jalan sambil rekreasi. Tapi dukanya itu orang kita jarak kita yang lumayan jauh dan juga medannya yang memang sulit dijangkau. Kita kemarin waktu kegiatan vaksinasi ke Gedung Dendeng dan Rapal Obor itu perjalanan berangkatnya saja memakan waktu 3 jam. Jadi itu jarak antara puskesmas ke posyandu 3 jam. Luar biasa. Itu padahal masih wilayah kita, wilayah Puskesmas Pelandaan dan Kecamatan Pelandaan. Jadi kita kalau musim hujan kita itu jalannya itu becek, lubang-lubang, berlumpur. Tapi kalau musim kemarau, kita kemarin harapannya kan kalau musim kemarau pasti medan lebih mudah. Ternyata salah. Ternyata waktu musim kemarau medannya itu yang bekas dari musim hujan yang lubangnya dalam-dalam itu kan kering dan sulit untuk dilewati, dan itu malah memakan waktu lebih lama. Biasanya kalau musim hujan kita bisa tempuh 2 jam, sedangkan ini musim kemarau malah 3 jam. Dan kemarin waktu pulangnya kita berangkat lewat wilayah Puskesmas Pelandaan, lewat wilayah Pelandaan. Pulangnya karena kita sudah tidak mampu lagi lewat situ, akhirnya kita muter lewat Lamongan. Jadi pindah kabupaten malah pulangnya. Jadi untuk menjangkau posyandu kita harus melewati kabupaten lain dulu. Jadi itu dukanya di Puskesmas Pelandaan. Jadi lebih banyak suka apa dukanya di Mbak? Ya 50-50. Oh, gitu ya. 3 jam itu kayak kita sudah sampai Semarang. Ya itu rencana ya, nanti rencana untuk rekreasi ya. Rekreasi selanjutnya mungkin bisa benar-benar ke Semarang ya Mbak ya. Kemudian ini Mbak, untuk suka dukanya
sebagai koordinator ya, koordinator pelaksana imunisasi nih, yang diamanai untuk mengkoordinatori pelaksanaan imunisasi nih Mbak. Gimana Mbak? Sebenarnya gimana ya, kalau saya ya saya jalani saja, saya nikmati saja. Kalau mau ngomong duka mungkin gini, waktu kita mengumpulkan sasaran, ada yang berapa nggak datang, itu kan kita nanti pasti mikir, aduh ini nanti targetnya pasti nggak tercapai, nah pasti seperti itu. Terus kemudian mengkoordinir teman-teman bidan desa yang jumlahnya lumayan banyak, jadi kita punya 13 desa, otomatis bidan desanya kan jumlahnya 13. Nah itu mengkoordinir teman-teman 13 orang itu untuk bisa melaksanakan bian dengan kondusif, itu memang perlu satu tantangan tersendiri. Selain itu juga mungkin untuk wilayah kita yang memang sulit dijangkau, itu juga tantangan yang beda dari puskesmas lainnya. Mungkin nanti kita bisa tayangkan ya proses perjalanan biar kemarin waktu di desa terpencil di Kecamatan Padang. Nanti kita bisa tayangkan videonya di podcast kita kali ini kan. Tapi insya Allah duganya ini nanti pasti akan terbayar kalau capaian biar kita bisa mencapai target. Jadi waktu kita perjalanan jauh, melewati rute-rute hutan yang jauh, nanti pasti senang kalau capaian kita bisa memenuhi target. Ya. Tujuan utama ya. Tujuan utama mencapai target. Ini Mbak, kan saya mau coba terima kasih juga ini sebelum penutupan ya Mbak. Saya mau minta kritik, mungkin saran atau masukan di kegiatan podcast perdana kita di Puskesmas Padang. Ini kan baru pertama ya Mbak. Karena hari ini masih hari pertama, mungkin ya memang kita tadi banyak masih grogi ya. Iya, masnya gemetaran juga masih. Ini artis amatir. Kemudian untuk kameranya mungkin Mbak Febi, kali barangkali bisa pakai kamera yang lebih kamera profesional mungkin. Nanti barangkali bisa diusulkan. Kemudian untuk operator mungkin memang harus ada, jadi Mbak Febi biar nak perangkap jadi sebagai sebagai host, tapi juga sebagai operator, sebagai editor juga mungkin perlu, mungkin ada timnya. Terima kasih Mbak Nana masukannya sangat luar biasa dan juga kedatangannya di sini memberikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin sobat sehat khususnya di wilayah Kecamatan Pandaan, kalau tertarik atau ingin lebih tahu informasi kesehatan lebih lengkap lagi, bisa mampir di channel YouTube-nya Puskesmas Pandaan ya. Langsung search aja, cari aja di YouTube ketik Puskesmas Pandaan. Nanti kita banyak sarana atau media promosi kesehatan di situ, bisa belajar dari situ. Nah sebelum ditutup nih Mbak, mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan sama Mbak Nana di acara podcast kali ini. Pesan terakhir. Kata-kata mutiara gitu ya Mbak. Mari suksesan bian tahun 2022 bersama Puskesmas Pandaan. Ngopi sepalan, ngobrol